Kamu pernah nggak mencium bau apek di rumah? Atau nemu noda hitam kehijauan di dinding rumah, langit-langit, atau kamar mandi yang walaupun sudah dibersihkan, tetap muncul lagi? Hati-hati, bisa jadi itu black mold atau jamur hitam loh. Meski kelihatannya cuma jamur biasa yang nempel di dinding, ternyata black mold ini berbahaya buat kesehatan kamu dan keluarga. Apalagi kalau di rumah kamu ada anak kecil, lansia, atau anggota keluarga yang menderita alergi atau asma. Nah, supaya nggak bingung dan tahu harus ngapain kalau nemu jamur ini, tonton video ini sampai habis ya. Halo, saya Dr. Robi dari Halo Dokter. Black mold atau jamur hitam adalah jamur yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat. Misalnya di dinding yang basah, atap yang bocor, atau ruangan yang kurang berventilasi. Jamur ini nggak cuma ganggu penampilan ruangan, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan. Jamur hitam ini berkembang biak di permukaan yang mengandung zat selulosa seperti kayu, kertas, atau dinding rumah. Biasanya, kamu bisa mengenali black mold lewat noda hitam, kehijauan, abu-abu, atau coklat yang muncul di permukaan tersebut. Terus, kalau disentuh, tekstur black mold itu berlendir atau bertepung dan terasa lembab atau basah. Nah, apa sih penyebab munculnya black mold di dinding rumah? Pertumbuhan black mold itu bisa terjadi karena banyak hal. Ini dia beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, ruangan yang lembab dan minim ventilasi. Black mold paling suka tumbuh di tempat yang lembab dan sirkulasi udara yang buruk. Itulah kenapa jamur ini sering muncul di kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Karena area ini cenderung basah dan jarang terkena sinar matahari langsung. Kalau ventilasi di rumah kamu kurang baik, uap air dari kegiatan sehari-hari, kayak masak, bisa terperangkap dan bikin udara di dalam rumah jadi makin lembab. Ini jadi kondisi ideal buat pertumbuhan jamur. Yang kedua, rembesan air atau kebocoran yang dibiarkan. Pipa yang bocor, atap yang rembes, atau dinding yang sering kena air tapi nggak langsung dikeringkan, itu bisa menciptakan area lembab. Nah, kelembapan seperti ini bisa jadi sarang black mold. Apalagi kalau masalahnya dibiarkan terus tanpa penanganan. Selain itu, dinding bagian dalam rumah atau bagian belakang furnitur sering jadi titik yang nggak kelihatan, tapi rawan banget jadi tempat tumbuhnya jamur hitam ini. Dan yang terakhir, banjir. Permukaan seperti kayu, dinding, atap, karpet, kertas, dan kain yang habis terendam banjir juga rentan jadi tempat tumbuhnya black mold. Kenapa? Karena bahan-bahan ini menyerap air dan jadi lembab. Setelah banjir, kelembapan bisa tetap terperangkap lama di dalamnya. Bahkan meski permukaannya terlihat kering. Nah, kondisi inilah yang disukai jamur. Apalagi kalau nggak segera dibersihkan dan dikeringkan dengan benar. Terus, bahaya black mold untuk kesehatan apa ya dok? Begini, black mold memiliki spora halus yang bisa dilepaskan ke udara. Ukurannya sangat kecil, jadi nggak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Spora ini bisa tanpa sadar kita hirup. Nah, begitu spora ini terhirup dan masuk ke saluran pernapasan, tubuh kita bisa memberikan respon tertentu. Kalau terpapar terus-menerus, efeknya bisa cukup merugikan kesehatan. Berikut ini beberapa dampak yang perlu kamu waspadai. Yang pertama dan paling umum adalah gangguan pernapasan. Spora yang terhirup bisa bikin saluran napas jadi iritasi. Akibatnya, kamu bisa sering bersin dan batuk-batuk serta mengalami tenggorokan gatal atau hidung mampet. Kalau kamu punya riwayat asma atau alergi, gejala penyakit tersebut bisa muncul lebih parah dan lebih cepat. Selain mengganggu pernapasan, black mold juga bisa mengganggu kesehatan kulit loh. Buat kamu yang punya kulit sensitif atau alergi, nyentuh langsung jamur ini bisa bikin kulit terasa gatal, kemerahan, kering, bersisik, bahkan muncul ruam atau benjolan kecil berisi cairan. Terus, kalau kamu punya sistem imun yang lemah atau lagi sakit, spora jamur hitam ini bisa lebih berbahaya. Dalam kasus tertentu, paparan jamur bisa menyebabkan infeksi jamur di paru-paru, atau disebut juga mikosis. Ini adalah kondisi serius yang gejalanya bisa berupa batuk berdarah, demam, nyeri otot, atau sendi. Sampai kelelahan terus-menerus walau sudah istirahat. Yang satu ini mungkin belum banyak orang tahu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan jamur dalam jangka panjang bisa berdampak ke fungsi otak dan emosi kita. Misalnya, kamu jadi lebih mudah stres, gampang cemas, susah tidur, atau merasa sulit fokus. Bahkan, ada juga yang jadi gampang marah. Meskipun masih butuh penelitian lebih lanjut, tetap aja ini jadi sesuatu yang harus diwaspadai ya. Nah, kalau kamu mulai ngerasain dampak dari paparan black mold, kayak gangguan pernapasan, iritasi kulit, atau bahkan alergi, jangan tunggu sampai parah ya. Langsung aja konsultasi sama dokter, misalnya lewat chat di aplikasi Halo Dokter.
Lewat aplikasi Halo Dokter, kamu bisa ngobrol sama dokter kapan aja, 24 jam sehari, nggak perlu antri, nggak perlu keluar rumah. Obatnya bakal dikirim ke rumah kamu dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi nggak perlu repot ke apotek, praktis banget kan? Buat coba semua fitur ini, tinggal download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai ya. Lanjut nih, supaya black mold nggak tumbuh di dinding rumah dan menyebabkan masalah, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan supaya rumah tetap bebas dari jamur ini. Di antaranya, yang pertama, segera perbaiki kebocoran air di pipa, dinding, atau atap rumah, dan pastikan area yang bocor cepat dikeringkan untuk mencegah pertumbuhan jamur. 2. Ganti kaset lembab dengan yang kering dan bersih di kamar mandi dan ruang cuci, agar tidak menjadi tempat berkembangnya black mold. 3. Buka ventilasi rumah di pagi dan siang hari untuk memastikan adanya pertukaran udara yang membantu menjaga kelembapan tetap rendah. 4. Gunakan dehumidifier dan bersihkan AC secara rutin untuk menjaga kelembapan udara tetap stabil dan mencegah lembab berlebih. 5. Hindari menumpuk pakaian basah di keranjang atau mesin cuci, agar tidak menciptakan lingkungan lembab yang mendukung pertumbuhan black mold. 6. Gunakan cat tembok anti jamur saat pengecatan untuk melindungi dinding dari jamur, dan pastikan permukaan kering sebelum pengecatan ya. Dan yang ketujuh, periksa area tersembunyi secara berkala, seperti di bawah furniture, untuk memastikan tidak ada area lembab yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa mencegah black mold tumbuh dan menjaga rumah tetap sehat serta bebas dari masalah jamur yang berbahaya. Oke, segitu dulu informasi tentang black mold yang bisa saya share. Terima kasih banyak buat alle viewers yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya kamu nggak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan dari Halo Dokter. Semoga informasi tadi bisa membantu kamu menjaga rumah tetap sehat dan bebas dari black mold. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dan terus jaga kesehatan bareng Halo Dokter.